Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti dengan NIM A1Q1 19098. Di sini saya akan membawakan materi mengenai tahap pelayanan konseling behavioral. Konseling behavioral adalah salah satu dari teori-teori konseling yang ada pada saat ini. Konseling behavioral merupakan adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Pada hakikatnya, konseling merupakan sebuah upaya pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien. Bantuan di sini dalam pengertian sebagai upaya membantu orang lain agar ia mampu tumbuh ke arah yang dipilihnya, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dan mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami dalam kehidupannya. Konseling behavioral memiliki 4 tahap, yaitu melakukan asesmen, menentukan tujuan, mengimplementasikan teknik, dan evaluasi dan mengakhiri konseling. Adapun melakukan asesmen, tahap ini bertujuan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh konseli pada saat ini. Asesmen dilakukan adalah aktivitas nyata. Perasaan dan pikiran konseli, Kanfer dan Saslow pada tahun 1969 mengatakan terdapat 7 informasi yang digali dalam asesmen, yaitu yang pertama, analisis tingkah laku yang bermasalah yang dialami konseli saat ini. Tingkah laku yang dianalisis adalah tingkah laku yang khusus. Analisis situasi yang dialaminya, masalah konseli terjadi. Analisis ini mencoba untuk mengidentifikasi peristiwa yang mengawali tingkah laku dan mengikutinya, sehubung dengan masalah konseli. Yang kedua, analisis motivasional. Analisis self-control, yaitu tingkatan kontrol diri konseli terhadap tingkah laku bermasalah, ditelusuri atas dasar bagaimana kontrol itu dilatih dan dasar-dasar kejadiannya yang menentukan keberhasilan self-control. Dan yang ketiga, analisis hubungan sosial, yaitu orang lain yang dekat dengan kehidupan konseli diidentifikasi juga hubungannya orang tersebut dengan konseli. Metode yang digunakan untuk mempertahankan hubungan ini dianalisis juga. Dan yang keempat, analisis lingkungan fisik sosial budaya. Analisis ini atas dasar norma-norma dan keterbatasan lingkungan. Adapun menetapkan tujuan. Konselor dan konseli menentukan tujuan konseling, yaitu sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis. Borges dan Engels pada tahun 1978 mengemukakan bahwa fase goal setting disusun atas 3 langkah, yaitu yang pertama, membantu konseli untuk memandang masalahnya atas dasar tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang kedua, memperhatikan tujuan konseling berdasarkan kemungkinan hambatan-hambatan situasional, tujuan, belajar yang dapat diterima dan dapat diukur. Yang ketiga, memecahkan tujuan ke dalam sub-tujuan dan menyusun tujuan menjadi susunan yang berurutan. Adapun implementasi teknik, setelah tujuan konseling dirumuskan, konseling dan konseli menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseli mencapai perubahan tingkat laku yang diinginkan. Konselor dan konseli mengimplementasikan teknik-teknik konseli sesuai dengan masalah yang dialami oleh konseli. Adapun evaluasi dan pengakhiran, evaluasi konseling behavioral merupakan proses yang berkesinambungan. Evaluasi dibuat atas dasar apa yang konseli perbuat. Tingkah laku konseli digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Terminasi lebih dari sekedar mengakhiri konseli. Itulah materi yang telah saya paparkan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulhulaifa
dengan NIM A1Q1 19/094. Kali ini saya akan membahas materi tentang peranan konselor dalam pelayanan konseling behavioral. Perkembangan teknologi di area globalisasi sangat pesat, sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter siswa. Dalam hal ini, konselor atau guru bimbingan konseling mempunyai peranan penting dalam mewujudkan generasi yang berkarakter dengan moral yang baik. Konselor sekolah atau guru bimbingan konseling adalah seseorang yang memberikan konseling berupa bantuan, pemberian layanan kepada siswa sehingga seorang siswa memahami kemampuan diri sendiri dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Peran konselor dalam konseling behavioral berperan aktif, direktif, dan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk memenuhi solusi dari persoalan individu. Konselor behavioral biasanya berfungsi sebagai guru, pengarah, dan ahli yang mendiagnosa tingkah laku yang maladaptif dan menentukan prosedur yang mengatasi persoalan tingkah laku individu dalam proses konseling. Konseling yang menentukan tingkah laku apa yang akan diubah, sedangkan konselor menentukan cara yang digunakan untuk mengubah. Menurut pendapat Corey 1986. Selanjutnya, selain itu, konselor juga sebagai model bagi konseling. Bandura mengatakan bahwa sebagian besar proses belajar terjadi melalui pengalaman langsung yang dapat melalui observasi langsung terhadap tingkah laku orang lain. Ia berpendapat bahwa dasar fundamental proses belajar tingkah laku adalah imitasi. Dengan demikian, konselor adalah model signifikan berbagai konseling menurut pendapat Corey 1986. Nah, itulah tadi materi yang saya bahas. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wasadaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi saya yaitu tentang teknik konselor dalam pelayanan konseling behavioral. Teknik konseling behavioral didasarkan pada penghapusan respon yang telah dipelajari yang membentuk tingkah laku bermasalah terhadap prasangka. Dengan demikian, respon-respon yang baru sebagai tujuan konseling akan dapat dibentuk. Adapun teknik-teknik dalam pelayanan konseling behavioral yaitu satu, teknik latihan asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Latihan ini terutama berguna diantaranya untuk membantu individu yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung, kesulitan menyatakan tidak, mengungkapkan efeksi dan respon positif lainnya. Cara yang digunakan adalah dengan permainan peran dengan bimbingan konselor. Diskusi-diskusi kelompok juga dapat diterapkan dalam latihan asertif ini. Yang kedua, desensitisasi sistematis, yaitu merupakan teknik konseling behavioral yang memfokuskan bantuan untuk menekankan klien dan ketegangan yang dialami dengan cara mengerjakan klien untuk rileks. Esensi teknik ini adalah menghilangkan tingkah laku yang diperkuat secara negatif dan menyatakan responden yang berlawanan dengan tingkah laku yang akan dihilangkan. Dengan pengkondisian klasik, respon-respon yang tidak dikehendaki dapat dihilangkan secara bertahap.
Jadi, di desensitisasi sistematis hakikatnya merupakan teknik relaksi yang digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif, biasanya merupakan kecemasan, dan ia menyatakan respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang akan dihilangkan. Dan yang ketiga yaitu perkondisian eversi. Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Teknik ini yang dimaksud untuk meningkatkan kepekaan klien agar mengamati respon pada stimulus yang disenanginya dengan kebalikan stimulus tersebut. Stimulus yang akan menyenangkan yang disajikan tersebut diberikan secara bersamaan dengan munculnya tingkah laku yang tidak dikehendaki kemunculannya. Pengkondisian ini diharapkan berbentuk asosiasi antara tingkah laku yang dikehendaki dengan stimulus yang tidak menyenangkan. Yang keempat, bentuk tingkah laku model. Teknik ini dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada klien dan memperkuat tingkah laku yang sudah berbentuk. Dalam ini, konselor menunjukkan kepada klien tentang tingkah laku model, dapat menggunakan model audio, model fisik, model hidup dan lainnya yang teramati dan dapat dipahami. Jenis tingkah laku yang hendak dicontoh yaitu tingkah laku yang berhasil dicontoh memperoleh ganjaran dari konselor. Ganjaran dapat berupa pujian sebagai ganjaran sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serena Fristi, NIM A1Q1092. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh saudara saya. Adapun materi yang dapat saya bawakan itu kontribusi terhadap pelayanan konseling behavioral. Guru BK sebagai bagian dari pendidik memiliki kontribusi penting terhadap keberhasilan siswa, maka sudah semestinya untuk adil dalam memberikan pelayanan konseling dengan mengupayakan teknik yang efektif dan efisien untuk membantu siswa mencapai keberhasilan akademiknya, khususnya dalam meningkatkan perilaku minat membaca siswa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menggunakan pendekatan konseling yang tepat yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku, kebiasaan, atau minat membaca. Salah satu model yang dapat digunakan. Perilaku, kebiasaan, atau minat membaca adalah salah satu model yang dapat digunakan dalam memodifikasian perilaku adalah model konseling behavioral. Perilaku melalui dari konseling behavioral adalah bagaimana memodifikasi perilaku melalui rekayasa lingkungan sehingga terjadi proses belajar untuk perubahan perilaku. Dalam konseling behavioral, konselor memandang bahwa kelainan perilaku yang ditujukan oleh klien merupakan sebuah kebiasaan yang dipelajari. Karena itu, dapat diubah dengan mengganti suatu positif yang direkayasa, sehingga perilaku klien yang menyimpang dapat berubah menjadi positif. Proses konseling behavioral dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan apabila dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan partisipasi konselor, melakukan juga mengetersyaratkan klien. Selain itu, penggunaan dan pemilihan teknik yang tepat juga memiliki posisi penting terhadap keberhasilan konseling. Sebagaimana biasa dikemukakan oleh Krimbold dan Terson dalam Willis 2010 bahwa penggunaan teknik-teknik konseling dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan klien dan tidak ada suatu teknik yang digunakan untuk secara terus-menerus untuk semua kasus yang ada
ini harus mempertimbangkan teknik-teknik lain yang secara alternatif guna tercapainya tujuan konseling yang perubahan perilaku klien. Salah satu teknik konseling behavioral yang dapat digunakan untuk memicu timbulnya motivasi sehingga siswa dapat terdorong untuk meningkat tingkah lakunya adalah teknik kontrak perilaku. Teknik ini digunakan untuk mengatur kondisi siswa dalam menampilkan tingkah laku yang diharapkan berdasarkan kontrak yang dibuat oleh siswa dan guru BK. Hasil penelitian dari Surset menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur modifikasi perilaku dan program tutorial individual yang digunakan untuk memulihkan keterampilan membaca pada siswa yang dikombinasikan dengan prosedur manajemen kontinugasi kontrak perilaku secara signifikan. Pelaksanaan penggunaan teknik kontrak perilaku oleh guru BK sayangnya belum memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini dikarenakan kontrak yang disepakati antara siswa dan guru BK tidak memiliki keseimbangan dalam teori dan pelaksanaannya. Selain itu, penggunaan kontrak perilaku oleh guru BK di SMA Kota Tasikmalaya hanya terfokus sebagai teknik untuk mengurangi perilaku bermasalah siswa seperti perilaku merokok, membolos, dan lain-lain. Kesengajaan juga terjadi pada penelitian Perry 2011 bahwa kontrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayana Lamukmin, NIM A1Q1 19100. Di sini saya akan membahas materi mengenai kelebihan dan kekurangan dalam pendekatan konseling behavioral. Baik, kita bahas di bagian pertama, yaitu kekurangan dalam konseling behavioral. Kekurangan behavioral menurut Mula Warman yang perlu dicermati antara lain adalah 1. Pendekatan konseling behavioral bersifat dingin, kurang menyentuh aspek pribadi, bersifat manipulatif, dan mengabaikan hubungan antar pribadi. Yang kedua, pendekatan konseling behavioral lebih terkonsentrasi kepada teknik. Yang ketiga, meskipun konselor behavioral sering menyatakan persetujuan kepada tujuan klien, akan tetapi pemilihan tujuan sering ditentukan oleh konselor. Yang keempat, yaitu meskipun konseling behavioral menegaskan bahwa setiap klien adalah unik dan menurut perlakuan yang unik dan spesifik, akan tetapi masalah suatu klien sering sama dengan klien lain dan oleh karena itu tidak menuntut suatu strategi konseling yang unik. Yang kelima, yaitu konstruksi belajar yang dikembangkan dan digunakan oleh konselor behavioral tidak cukup komprehensif untuk menjelaskan belajar dan harus dipandang hanya sebagai suatu hipotesis yang harus diuji. Perubahan klien hanya berupa gejala yang dapat berpindah kepada bentuk tingkah laku yang lain. Sedangkan kelebihan dan pendekatan behavioral adalah 1. Telah mengembangkan konseling sebagai ilmu karena mengundang penelitian dan menerapkan ilmu pengetahuan kepada proses konseling. Yang ketiga, yaitu memberikan ilustrasi bagaimana mengatasi keterbatasan lingkungan. Yang keempat, penekanan bahwa konseling hendaknya memusatkan pada perilaku sekarang dan bukan kepada perilaku yang terjadi di masa lalu. Pendapat di atas dapat dijadikan pegangan dan pembelajaran bahwa suatu teori memang tidaklah semuanya sempurna. Pasti ada kelebihan dan keterbatasannya, namun tidak menjadikan sebuah teori menjadi tidak berguna. Kelebihan dan keterbatasan
dari teori behavioral ini dapat dijadikan acuan bahwa ketika nanti melakukan praktek, hal-hal yang menjadi kekurangan dapat dihindari dan yang menjadi kelebihan dapat diperkuat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.